Setelah Bu Mayang mulai pulih, aku pun, tanpa basa-basi lagi, langsung menyempurnakannya lagi. "Haris, sabar sayang, sebentar lagi," ucap Bu Mayang seraya mencoba mendorongku, tapi tenaganya tidak cukup kuat. Lagi pula hanya berselang beberapa detik kemudian, tampaknya Bu Mayang sudah terpancing lagi. Maklum, kaum wanita dalam hal yang satu ini, sebenarnya jauh lebih hebat daripada pria. Mereka bisa mengalaminya hingga berkali-kali, dalam waktu yang relatif singkat, kalau mendapatkan sentuhan yang tepat. Aku teruskan saja pekerjaanku itu, tanpa mendengarkan ucapannya itu. "Haris, kamu itu ya, dasar anak muda," ucapnya. Kurasakan Bu Mayang yang semula diam, kini mulai mengikuti gerakanku. Setelah beberapa saat kemudian, Bu Mayang tampak memberikan tanda-tanda akan dapat. Aku pun bertanya, "Ibu, sudah mau dapat lagi apa belum?" Tanyaku. "Iya sayang, ibu sudah mau lagi ini," bisiknya. "Sekarang kita barengan ya," tawarnya. Mendengar ajakannya itu, aku pun berusaha untuk segera menyamakan kedudukan. Karena setahuku, kalau bersamaan itu, akan lebih indah terasa. Akhirnya selang beberapa detik kemudian, aku dan Bu Mayang pun secara bersama-sama sampai pada puncaknya, di malam yang semakin larut itu. Tidak lama kemudian, kami berdua tidak bergerak, ataupun berkata-kata untuk beberapa saat, karena rasa senang yang barusan kami dapatkan secara bersamaan itu tadi, seolah meluluhkan semua kekuatan dan keinginan kami untuk beberapa saat. Aku dan Bu Mayang hanya ingin diam. Tidak berapa lama kemudian, aku berbaring di samping Bu Mayang. "Ilah kamu Haris, belum apa-apa, ibu sudah dapat 3 kali, kayaknya ibu nggak bakalan kuat nih, kalau sampai pagi," bisiknya. "Nggak apa-apa ibu, kan ada Susan, dia bisa gantiin ibu, kalau ibu sudah capek, iya nggak?" ucapku. Kami kemudian tertawa cekikikan, seraya melirik Susan, yang dari tadi tampak duduk gelisah, menahan keinginannya. "Iya Susan, ayo kamu ikutan sini dong, bantuin aku nggak bakalan kuat, kalau sendirian sampai pagi," kata Bu Mayang ikut menyemangati Susan, agar segera bergabung. Kayaknya aku nggak perlu bantuin Bu Mayang deh. Tuh lihat, Harisnya juga sudah lemes, kelihatannya dia juga sudah nggak bakal bisa dengan Susan, kata Susan yang mulai menanggapi ajakan kami, dengan setengah menantang. "Tapi kalau aku bisa lagi, Susan mau ikutan nggak?" pancingku. "Boleh saja, tapi buktiin Don, kalau Haris masih sanggup," kata Susan. Tampaknya Susan sudah mendapatkan alasan yang pas, untuk ikut bergabung. "Oke, aku akan buktikan, kalau sebentar lagi aku akan siap kembali. Tapi syaratnya, Susan harus mau bantuin ya," kataku seraya tersenyum. "Iya, tapi sana ke kamar mandi dulu, cuci dengan bersih. Susan nggak mau bekas Bu Mayang." "Hei," sahut Susan. Aku pun lalu bangkit, dan pergi ke kamar mandi, untuk membersihkannya. Saat aku keluar dari kamar mandi, tampak Susan sudah duduk di tepi tempat tidur. Sementara itu Bu Mayang gantian duduk di kursi, sambil menenggak sekaleng minuman, dan mengisap udut. "Ayo sini anak muda, kita buktikan, apa kamu masih sanggup lagi," kata Susan sambil tersenyum penuh arti. Setelah mendapatkan alasan yang pas, Susan, yang sebelumnya tampak malu-malu itu pun, mulai menampakkan keinginannya yang tidak kalah dengan Bu Mayang. Aku lalu berbaring di tempat TDR. Tanpa banyak basa-basi lagi, Susan langsung berusaha untuk membantuku, agar aku segera siap siaga kembali, untuk mengayuh bersama Susan di malam itu. Aku pun mulai merasakan efek dari apa yang Susan lakukan saat itu, akibatnya perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupannya. Susan yang melihat gelagat baik itu pun, mulai semakin bersemangat. Tentu saja tidak berapa lama kemudian, aku pun sudah siap, untuk membawa Susan malam itu, ke puncak Semeru. Nah, sudah terbukti bisa lagi kan? Sekarang giliran Susan, untuk memenuhi janji itu, untuk ikut bergabung. Gimana? Tanyaku. Susan cuma tersenyum, seraya dengan perlahan, mulai membuang penghalang hidangan malamku itu, yang selanjutnya dia pun, berbaring di sebelahku. Karena sejak awal aku sudah tertarik dengannya, aku pun segera berusaha, untuk membuatnya tidak ingin berhenti, mengikuti acaraku dan Bu Mayang, malam itu. Susan yang sebenarnya sudah dari tadi juga ingin akan hal itu, mendapatkan kejutan dariku itu pun,
tak kuasa lagi menahan suaranya yang keluar dari mulut manisnya itu. Berbeda dengan Bu Mayang, meskipun sudah 3 tahun menikah, Susan belum memiliki keturunan, jadi masih seperti gadis saja tentunya. Aku benar-benar sudah tidak sabar, ingin segera merasakannya bersama Susan. Dengan lembut, ku belai lembut rambutnya, dari matanya kulihat Susan pun sudah tidak sabar, ingin menerima pemberianku yang teristimewa itu. Tapi dia bukan Bu Mayang yang secara terang-terangan menyampaikannya. Susan lebih banyak menunggu, ya mungkin dia masih malu-malu. Susan hanya menatapku dengan penuh harap, dengan nafasnya yang sudah tak teratur. Segera saja aku oposisikan diriku untuk proses penyatuan itu dengan Susan. Ternyata benar dugaanku, Susan yang belum punya keturunan itu terbukti sedikit memberikan kesulitan bagiku, tetapi justru itulah yang aku suka. Aku pun tidak mau menyerah begitu saja. Dengan segala pengalaman yang selama ini aku punya, akhirnya aku pun berhasil juga. Untung saja, Susan sudah cukup terbawa suasana, sehingga aku tidak begitu kesulitan. Susan tampak meringis. Aku sempat berpikir, mungkin Susan merasa satitik. Ku hentikan sejenak dan bertanya. "Satitik sayang?" tanyaku. Susan menggelengkan kepala perlahan. "Suka sayang?" tanyaku lagi. Susan hanya mengangguk sambil tersenyum dengan manis sekali. Sedikit demi sedikit, aku pun mulai mempercepatnya. Setelah tadi dengan Bu Mayang yang penuh semangat, sekarang dengan Susan terasa begitu santai, tetapi juga indah terasa. Kontras sekali bedanya, namun kedua-duanya sama-sama memiliki kelebihan yang khas, sehingga sulit bagiku untuk mengatakan mana yang lebih baik. Meskipun begitu, tentu saja Susan tidak hanya berdiam diri saja. Susan juga menyambut dan memberikan balasan dengan penuh kasih sayang. Sehingga aku pun semakin melayang. Malam itu, Susan mulai tampak kesulitan mengendalikan gerakannya sendiri. Tampaknya Susan mulai dekat menuju puncak itu. "Haris, Susan takut duluan ini," bisiknya. "Nggak apa-apa sayang, duluan saja," sahutku. "Enggak Susah maunya bareng saja sama Haris," ucapnya penuh harap. Sebenarnya aku ingin bertahan, karena untuk jaga-jaga, kalau Bu Mayang memintanya lagi. Tetapi aku juga tidak mau mengecewakan Susan, aku berharap Susan sesudahnya akan keterusan, dan minta lagi, bahkan di lain hari semoga dia masih mengharapkanku. Dengan mengatur nafas, aku pun segera berusaha untuk mengimbangi kondisi Susan saat itu, yang sudah dengan bersusah payah, terus bertahan untuk menungguku. Tak lama kemudian, aku pun merasakan tanda-tanda itu pada diriku, aku pun berbisik pada Susan. "Sekarang sayang." "Iya Haris," ucap Susan seraya menyambut apa yang sedari tadi ditahannya. Akhirnya untuk beberapa saat, kami berdua berdiam diri, hingga kemudian Susan berbisik. "Haris, makasih ya, jujur aku selama dengan suamiku, belum pernah aku mengalami yang seperti ini, makanya selama 3 tahun berumah tangga, aku belum juga mendapatkan keturunan," ucapnya menjelaskan. "Iya, sama-sama sayang, terus bagaimana kalau malam ini, benih itu akan subur dan jadi?" tanyaku. "Justru itu yang Susan harapkan Haris," sahutnya. "Apa tidak akan jadi masalah nantinya dengan suami kamu?" tanyaku memastikan. "Jangan khawatir Haris, justru suamiku pun pasti juga akan bahagia kalau sampai aku ini hakiki, karena sebenarnya suamiku sudah sangat ingin punya keturunan," terang Susan. "Ya sudah, kalau begitu mudahan-mudahan saja jadi ya, kalau belum jadi hubungi Haris ya, kalau garansinya adalah, kalau belum jadi, bisa diulang sampai jadi," gurauku. "Dasar," sahutnya seraya mencubit pipiku dengan gemas. "Wow keren." Tiba-tiba kudengar Bu Mayang bertepuk tangan, memberi aplaus, untuk apa yang telah kami lakukan berdua, dan yang cukup lama itu. Kami berdua cuma tersenyum saja, sudah terlalu lelah untuk berkomentar. Mungkin lebih dari setengah jam, aku dan Susan saling bahu-membahu, sebelum akhirnya kami sama-sama terdampar di puncak terindah malam itu. Tampak Susan yang begitu kelelahan di sampingku, dia hanya sebentar menoleh, dan tersenyum penuh arti ke Bu Mayang, lalu kembali memejamkan matanya. Tiba-tiba aku merasa sangat haus dan lapar. Aku bangkit, lalu mengambil sekaleng minuman, dan menyantap sebungkus roti,
untuk mengembalikan tenagaku yang nyaris terkuras habis oleh dua wanita bersuami itu. Nanti kalau sudah siap, giliran ibu lagi ya, Haris mesti bersedia kan? Tanya Bu Mayang. Oke Bu, kataku menanggapi ucapan Bu Mayang itu. Ketika melihatku mulai segar lagi, Bu Mayang segera merebahkanku ke tempat TDR di samping Susan yang masih terbaring itu. Tanpa merasa perlu menyuruhku pergi ke kamar mandi dulu, Bu Mayang langsung berusaha membuatku semakin terpancing dengan sempurna. Begitu melihat sudah cukup sempurna, langsung saja Bu Mayang mengambil posisi jongkok. Seperti sebelumnya, Bu Mayang yang bekerja dengan bersemangat sekali. Sehingga gerakannya itu membuat Susan yang terbaring di sampingku itu pun membuka matanya dan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat apa yang tengah terjadi saat itu. Keterlaluan dari Bu Mayang ini. Si Haris belum sempat istirahat, udah diajak lagi saja, gak kasihan? Ucap Susan. Bu Mayang yang mendengar komentar Susan itu pun cuma tertawa kecil dan meneruskannya. Tak berapa lama kemudian, Bu Mayang meminta aku untuk berganti posisi. Tak berselang lama, aku pun tahu kalau sebentar lagi, Bu Mayang akan mencapainya yang keempat. Dan benar saja perkiraanku. Haris, ucapnya lirih. Bu Mayang kembali dapat yang keempat kalinya, sementara itu aku belum apa-apa. Susan langsung mengerti apa yang harus dilakukannya. Dia mengambil alih tugas Bu Mayang dengan mempersiapkan dirinya. Sedangkan aku sendiri tentu tidak bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Akhirnya aku kembali mendapatkan kesempatan itu dengan Susan. Setelah sekitar 16 menit kemudian, aku dan Susan kembali memperolehnya. Apa yang aku dapatkan kali ini sungguh-sungguh menguras energiku. Aku tidak tahu apakah aku masih sanggup kalau Bu Mayang mau lagi. Tapi kulihat Bu Mayang juga sudah letih sepertinya, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat saja malam itu. Kami bertiga tidur dengan nyenyak malam itu dengan senyum kebahagiaan. Pagi itu aku terbangun, sayup-sayup ku dengar suara azan subuh. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Ternyata Bu Mayang sudah bangun lebih dulu, dan dia sedang asik melakukannya, tanpa permisi padaku. Bu, pagi-pagi kok sudah sarapan, kataku sambil tertawa. Sorry ya Haris, gak apa-apa kan? Ucap Bu Mayang. Tampaknya Bu Mayang sudah sangat ingin, terlihat dari pandangan matanya, menunjukkan dirinya sedang berada pada fase itu. Sementara itu, Susan tampak masih tergeletak pulas di sampingku. Haris sayang, soalnya sebentar lagi kan kita pisah, rajuknya. Iya Bu, Haris juga suka dengan ibu kok, sahutku. Sip, jangan keras-keras, nanti Susan bangun, kasihan dia masih kecapean, gara-gara sama kamu semalam hihihi, ucap Bu Mayang. Akhirnya, aku pun kembali memberikan apa yang Bu Mayang harapkan di pagi buta itu. Dengan perlahan, agar tidak membangunkan Susan yang tengah terlelap dengan mimpinya. Tanpa sadar, hari sudah terang dan waktu menunjukkan jam 7 pagi. Setelah beristirahat sejenak, kami pun akhirnya demikian bersama dan bersiap-siap meninggalkan hotel. Di perjalanan pulang, masing-masing kami mulai berkomentar tentang perasaan senang yang kami alami. Kayak besok, kita nggak bisa ketemu lagi saja, but anyway thanks ya. Susan belum pernah mengalami yang seperti ini. Kapan-kapan Susan mau ikutan lagi ya, ucap Susan. Haris juga nggak akan bisa lupain pengalaman ini, ucapku. Itu gampang diatur, ini kartu nama ibu. Nanti kapan-kapan, kalau Haris pengen ketemu, tinggal telepon saja, bisa kita atur waktunya. Yang jelas, ibu nggak mau ketemu Haris sendirian dengan Haris, paling tidak ibu akan ajak Susan lagi oke. Jelas Bu Mayang di perjalanan menuju ke kolam renang itu, untuk mengambil mobil Bu Mayang. Atau kalau ibu mau ketemu aku, ibu bisa datang ke kolam renang hari Jumat. Haris rutin berenang di sana setiap hari Jumat, kataku memberi alternatif. Setelah mengantarkan Bu Mayang ke kolam renang untuk mengambil mobilnya, kami pun berpisah. Setelah kejadian itu, kami sempat beberapa kali mengadakan pertemuan dan mengulanginya. Sekali waktu, Bu Mayang pernah mengajak seorang temannya lagi, dan itu benar-benar membuatku kehabisan tenaga, karena harus mengalaminya sampai 8 kali dalam semalam, untuk 3 orang wanita. Sayang sekali,
Petualangan indah ini terpaksa harus berakhir setelah Bumayang dan Susan terlibat perselisihan. Meskipun demikian, pengalamanku bersama mereka masih terus aku ingat sampai sekarang, dan sering menjadi fantasiku saat aku dengan mame dan tante-tanteku. Begitulah kisah kasihku dalam petualangan cinta yang penuh keromantisan ini. Dari sekian banyaknya wanita yang pernah denganku, belum ada yang kujadikan sebagai istri yang sah. Hanya Yuni saja yang aku nikah, itu pun secara siri. Dan singkat cerita yang panjang ini, akhirnya mami, tante Taring, Yune serta Susan telah mendapatkan si buah hati dariku. Sementara tante Aryati tidak dapat, karena ada kendala dalam dirinya dan dalam fase pengobatan, karena dia juga sangat ingin sekali dapat si buah hati itu dariku. Dan yang lainnya, kini sudah ada yang menikah. Ada juga yang belum seperti Tante Murni, Mama Hermin, tidak lagi nikah dan cuma mengharapkan pemberian dariku saja. Aku terus mengatur waktu dan menjaga kesehatan, agar aku bisa tetap mampu memberi nutrisi kepada semua istri-istriku itu. Hei. Sekianlah pengalaman perjalanan petualangan cintaku ini. Sekian dan terima kasih, tamat.